Assalamualaikum, selamat malam Ibu Citra Noviasari. Saya Reza Gusti Emanuel dengan NIM 105221997 dari kelas IS 6. Izin untuk mempresentasikan tugas besar yang Ibu berikan pada tanggal 26. Di sini saya membuat sebuah aplikasi pembelajaran Ibu, yaitu tentang analisis kegagalan Windows Phone dari studi kasus saya yang sebelumnya. Yang pertama, saya membuat mereview perangkat lunak yang gagal dan saya memilih Windows Phone by Microsoft sebagai aplikasi saya tersendiri. Nah, di sini saya sebelumnya ingin membahas tentang eh, pembuatan aplikasinya terlebih dahulu. Di sini pembuatan aplikasinya saya menggunakan Android Studio dengan pemrograman bahasa Kotlin dan versionnya sendiri saya menggunakan yang Meerkat Fitur Drop serta rilisan 2024. Dan untuk version Gradle-nya saya ngambil di API STK 35 mana ada di sini. STK 35 dengan eh, pluginnya library yang dimana lib, lib, libs version .tml ini untuk eh, me, menyim- me- mendownload dari Google. Seperti yang saya pakai ini JSON untuk dia mengambil data dari Google dan SafeArcs untuk menyimpan sebuah jawaban yang ada di aplikasinya tersebut. Di sini saya akan contohkan fungsi dari SafeArcs-nya dulu Ibu. Pada di contoh input data di sini saya membuat halaman Q&A dengan usernya yang dimana Q&A-nya nanti bisa dijawab oleh saya juga. Di sini saya misalkan ingin menanyakan tentang apakah ini aplikasi pembelajaran, lalu user mengirim pertanyaan dan kita bisa jawab di sesi tanya jawab. Di sini saya misalkan jawab yang tadi, apakah ini aplikasi pembelajaran, lalu saya bisa jawab sebagai uh, pembuat atau developernya, sebagai saya bisa jawab dia pembelajaran. Di sini kita bisa ada interaksi antara user dan pembuatnya, jadi user tidak akan hilang arah untuk aplikasi ini. Dan untuk eh, berikutnya ada di sitemap. Di sini saya membuat sitemap juga untuk agar user tidak bingung dalam membuka aplikasinya, yang dimana sebagai peta peta simpel dalam suatu aplikasi, karena aplikasi ini aplikasi pembelajaran atau aplikasi tentang seperti read eh, book font yang saya ambil. Oke, di sini langsung ke halaman button navigation bar-nya. Yang kedua yaitu adalah pengenalan. Di sini saya mengambil pengenalan Windows Phone dari awal hingga eh, tutup eh, gulung tikarnya, yaitu pada tahun Januari 2020, pada tahun 2020, dari dimulai dari Windows 7, Windows 7.5, Windows 8, Windows 8.1, and Windows 10 Mobile yang dimana yang terakhir Windows Phone rilis. Oke, di sini untuk kegagalan Windows Phone-nya kenapa saya mengambil kegagalan, karena menurut saya ini penting banget untuk para pembacanya, untuk bisa dijadikan pembelajaran atau mungkin sebuah motivasi, yang dimana kalau misalkan eh, salah step itu bisa mengakibatkan fatal. Contohnya adalah yang menurut saya fatal ini adalah dia yang keterlambatan masuk pasar, atau poin nomor 2 di mana pada saat HP-HP tabung seperti Motorola, seperti Nokia dan Asia, ataupun Huawei bisa jadi ini mulai menurun. eh, Windows Phone sangat telat sekali untuk
memasuki ke pasar karena mungkin aja ada keterlambatan pengembangnya atau mungkin kurangnya sistem karena Windows juga kan bekerja di sebuah alat komputer yang dimana para handphone ini masuk para para pembeli ini jadi terpikat oleh Android dan iOS terlebih dahulu dibanding Windows Phone. Dan ini sebenarnya simpel namun sangat fatal ya, benar-benar fatal karena eh, jarang orang yang terpikat karena mereka sudah membeli Android dan iOS itu sendiri. Oke, untuk yang poin keempat, bar keempat, di sini saya mengambil solusi yang diupayakan dan evaluasinya apa saja yang saya buat. Yang pertama adalah ada Windows mengakuisisi Nokia dan ada pengembangan Universal Windows Platform, fokus pada integrasi layanan dan Microsoft yang dimana bisa dibaca juga oleh para user untuk sebagai edukasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan saya kesimpulan saya yang saya buat dari studi kasus sebelumnya tentang Windows Phone ini. Dari kegagalannya kita bisa belajar, saya bisa belajar sangat banyak dan memotivasi saya untuk membuat Regen OS di kala nanti jika ilmu saya sudah cukup. Seperti yang saya bahas di pembuatan term of reference. Di sini kan. Dan yang terakhir, ini tugas SRS-nya Bu, Sistem Requirement System, Software Requirement Systemnya dari tujuan penulisan dokumennya yaitu mereview perangkat lunak yang gagal Windows Phone by Microsoft dan mungkin saya menjelaskan sedikit tentang spesifikasi yang saya gunakan untuk membuat sistem buat aplikasinya yang buat aplikasi tadi. Di sini saya menggunakan laptop MSI GF63 dan RAM-nya itu 16 dan penyimpanan 256 GB dan prosesornya yaitu Intel Core i5 Gen ke-11. Dan tadi yang saya gunakan emulator ini dia adalah medium phone dengan API 36 dan RAM-nya yaitu sekitar 3 GB atau 2 GB kalau nggak salah saya lihat kemarin tuh 2 GB yang dimana aplikasinya pun dijalankannya sangat ringan jadi sebagai pembelajaran saja aplikasinya karena saya rasa saya masih banyak kurangnya untuk membuat sebuah OS baru dari segi ilmu dan biaya saya jadi mungkin membuat alternatifnya yaitu untuk user membaca tentang kegagalannya setelah Windows Phone lakukan sini sudah beres. Dan di sini ada diagram UML use case-nya saya buat juga ibu untuk sebagai gambaran. Oke, jadi mohon maaf ibu bila ada kekurangan saya dalam menjelaskan atau masih kurang jelas. Dan di sini yang terakhir ada laporan PDF yang saya buat buttonnya untuk user bisa langsung melihat ke PDF yang saya buat dari sebelumnya dari studi kasus 1 sampai studi kasus yang ketiga. Dan di sini pun user bisa melihat referensi-referensi yang saya cantumkan dan saya buat. Lalu ada PDF yang kedua yaitu yang laporan SRS. Perihal aplikasi ini. Baik, sampai situ dulu penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat dan selamat malam Ibu.